Iya tante, ada apa ya? Tanya Jesslyn saat Nici mengajaknya untuk berbicara, yang katanya ada hal serius yang perlu dibicarakan di antara mereka bertiga. Dan kebetulan Aldo sudah tidur setelah makan dan minum obat, jadi mereka bisa bicara tanpa gangguan dari bocah itu. Ayo Bastian, katakan apa yang ingin kamu katakan pada Jesslyn. Nici menyenggol lengan anaknya, menyuruh pria tampan itu untuk berbicara pada Jesslyn. Sedangkan Jesslyn hanya menatap polos dan mengerjapkan matanya cantik. Menikahlah dengan saya, ujar Bastian langsung to the point, karena Bastian adalah pria yang suka to the point, tanpa harus bertele-tele. Hah? Ujar Jesslyn sangat terkejut. Mata dan bahkan mulutnya pun kini terbuka lebar. Apa dirinya sedang tidak salah dengar? Dia barusan saja beberapa detik yang lalu diajak sama seorang duda untuk menikah. Hello everyone. Apa gue gak salah dengar? Nikah sama duda? Ini mah ketiban rezeki nomplok namanya. Tunggu. Gak lagi bermimpi kan? Batinnya sambil mencubit tangannya diam-diam. Yups, bener banget. Gue gak lagi mimpi guys. Haruskah gue ngedance di sini? Sambung batinnya. Kecilkan volume suara kamu. Aldo sedang tidur, tegur Bastian dengan nada rendahnya. Sekaligus tatapannya yang menatap Jesslyn dengan tajam dan menikam, seperti tatapan psikopat. Oh iya, saya minta maaf. Jesslyn langsung tersadar dari lamunan panjangnya dan langsung menepuk mulutnya. Jadi bagaimana cantik? Kamu bersedia menikah dengan anak saya? Tanya Nici memperlengkap lamaran itu. Wah, kira-kira Jesslyn mimpi apa ya semalam? Sehingga sekarang tiba-tiba dirinya diminta untuk menikah dengan seorang duda. Jika ditanya senang atau tidak, ia diberi tawaran seperti itu. Dan tentulah jawaban Jesslyn adalah iya. Pastinya Jesslyn akan sangat-sangat bahagia. Disinilah terbukti apa yang kita doakan dan impikan dengan sungguh-sungguh. Maka doa itulah yang akan diijabah sama Sang Kholik. Seperti Jesslyn yang memiliki cita-cita menikah dengan seorang duda, maka Jesslyn akan menikah dengan seorang duda. Dan percayalah, takdir kita hanya Sang Kholik yang bisa menentukannya. Tugas kita adalah terus berusaha dan jangan menyerah. Walaupun kini Jesslyn sangat senang menikah dengan seorang duda, tapi tetap saja ia harus jual mahal dulu, biar ia enggak dianggap murahan dan dirinya tidak boleh terlihat seperti cewek matre kan. Meski dirinya sekarang sangat ingin menjawab iya dengan lantang. Maaf sebelumnya tante, Pak Bastian, saya ingin bertanya, kenapa kalian tiba-tiba meminta saya untuk menikah dengan Pak Bastian? Tanya Jesslyn dengan nada yang lembut, menyembunyikan rasa senangnya. Karena saya butuh kamu untuk menjadi ibu anak saya. Saya lihat Aldo nyaman bersama kamu, jawab Bastian dengan nada yang tidak seperti tadi. Sebelumnya Bastian akan mengira Jesslyn akan mengatakan iya langsung dan menganggap Jesslyn adalah perempuan yang mudah terayu dengan harta yang dimilikinya. Jesslyn mengangguk dan bertanya, "Selain itu Pak?" tanyanya polos. "Tidak ada lagi," jawab Bastian. "Oh," jawab Jesslyn dengan raut wajah seolah-olah berpikir. Apakah setelah saya menikah dengan Bapak, saya akan diperlakukan layaknya seorang istri pada umumnya?"
Tanya Jesslyn memastikan satu hal ini. Karena jika nantinya mereka benar-benar menikah, tentu mereka menikah tanpa didasari cinta. Meski demikian, pernikahannya tidak didasari cinta. Jesslyn tetap ingin menjalankan pernikahannya seperti pada umumnya. Bastian hanya diam, tidak bisa menjawab pertanyaan Jesslyn tadi. Bastian juga sebenarnya masih bingung dengan pernikahan ini yang mendadak demi melihat Aldo senang. Hatinya masih tertuju pada almarhumah istrinya. Rupa mereka memang sangat mirip, tapi bukan berarti Bastian bisa mencintai Jesslyn secepatnya. Bastian berpikir pernikahan yang tidak didasari cinta dan keinginan, apakah dirinya bisa memperlakukan Jesslyn seperti istri pada umumnya? Biarlah waktu yang akan menjawab semuanya. Tenang saja, Bastian akan memperlakukan kamu layaknya seorang istri pada umumnya. Jesslyn, wajah kamu sama dengan istri Bastian yang sebelumnya. Jadi saya yakin Bastian akan memperlakukan kamu sama seperti Bastian memperlakukan Jessica. Jelas Nici dengan senyumnya yang paling manis. Sedangkan Bastian ingin membantah perkataan sang mama. Tapi ia tidak ingin mengacaukan rencana yang sudah disusun rapi mamahnya. Jadi Bastian lebih memilih untuk diam. Jesslyn tersenyum tipis menatap Bastian dan Nici bergantian. Maaf, saya tidak bisa menikah dengan Pak Bastian. Tolak Jesslyn membuat Nici dan Bastian menatap intim padanya. Kenapa Jesslyn? Apa karena Bastian adalah seorang duda, makanya kamu tidak mau? Tanya Nici yang ingin tahu alasan dibalik penolakan Jesslyn. Jesslyn langsung menggelengkan kepalanya beberapa kali. Jelas tidak, Tante. Status Pak Bastian tidak masalah bagi saya. Hanya saja, saya tidak mau nantinya dianggap sebagai ibu Jessica, bukan sebagai Jesslyn. Saya adalah Jesslyn, bukan Bu Jessica. Rupa kami memang sama, tapi kami adalah orang yang berbeda. Jawab Jesslyn menunjukkan sisi wanitanya. Tentu saja Jesslyn tidak pernah mempermasalahkan status duda Bastian. Justru ia sangat menginginkan status duda untuk menjadi suaminya hingga maut yang memisahkan. Masalahnya, Jesslyn merasa keberatan jika ia menikah dengan Bastian dianggap sebagai Jessica. Ia akan kekeh tidak mau. Dirinya tetaplah dirinya. Bagaimanapun tidak akan bisa disamakan dengan orang lain. Sama halnya dengan pepatah. Rambut sama hitamnya, tapi isi hati siapa yang tahu? Tidak dicintai pun tidak masalah, asalkan Bastian maupun keluarga Bastian menerimanya sebagai Jesslyn, sehingga tidak akan ada perbandingan suatu hari nantinya. Cukup sampai di sini pembicaraannya. Saya pamit dulu karena saya masih ada tugas kuliah yang belum selesai. Teman dan keluarga saya juga pasti mencari saya karena kejadian tadi. Maaf, saya harus pergi. Titip salam untuk Aldo. Ujar Jesslyn beranjak pergi, tidak lupa dengan melempar senyum tipis kepada kedua orang itu. Sebelum benar-benar meninggalkan Nici yang seketika menyesali perkataannya. Merasa tidak enak dengan Jesslyn. Mama minta maaf Bastian karena mama sendiri yang mengacaukannya, ujar Nici sesal. Dan Bastian berusaha menenangkan Nici. Bagaimanapun jiwa Nici juga terguncang, hal ini akan menjadi penyebab kumat penyakit jantungnya Nici. Syukurlah, kakak sangat panik setelah mendengar kabar dari Vita kamu diculik sama segerombolan orang aneh. Tanya Agatha dengan nada paniknya. Setelah melihat Jesslyn pulang dengan selamat, masuk ke dalam rumahnya, memeluk erat sang adik yang terlihat murung. Jesslyn, lo dari mana? Lo tahu gak? Gue khawatir banget. Mereka itu siapa? Kamu dibawa kemana?
Apa mereka sakitin lo? Kenapa mereka bawa lo kabur, Jesslyn? Tanya Vita yang juga khawatir memeluk Jesslyn. Setelah Vita sadar Jesslyn dibawa kabur, ia tidak henti-hentinya menelpon Jesslyn dan juga Agatha. Kabar Jesslyn yang dibawa kabur ini belum sampai ke orang tua mereka yang saat ini berada di Amerika. Agatha tidak ingin membuat orang tuanya juga khawatir. Selagi masih bisa ia atasi sendiri, maka akan ia atasi sendiri. Gue gak apa-apa kok kak. Vita, kalian tenang aja. Gue baik-baik aja kok. Tadi mereka cuma salah target doang, jawab Jesslyn. Gue ke kamar dulu ya kak, Vita. Pamit Jesslyn meninggalkan Agatha dan Vita tanpa mendengarkan balasan dari mereka. Isi dan hatinya saat ini sedang beradu argumen, sehingga membuatnya ia merasa sangat lelah. Di dalam kamar, Jesslyn langsung membanting tubuhnya ke atas ranjang, lalu ia mendengus kesal. Gagal deh gue nikah sama Duda kayak Pak Bastian. Padahal ya, gue udah cocok banget sama Pak Bastian Duda. Udah ganteng estetik, tegas, laki banget, kaya, sempurna lah pokoknya. Awalnya gue berpikir nikah sama Duda itu bukan keputusan yang salah. Ternyata itu salah. Sebagian besar dari mereka pasti mikirin mantan istrinya, mencintai istrinya, bayang-bayang tentang istrinya. Ternyata gak mudah mendapatkan Duda. Keluhnya mengerucutkan bibirnya. Wah, apalagi gue sama dengan mantan Pak Bastian. Pasti selama ini dia menatap gue sebagai Jessica, bukan Jesslyn. Ih, kok ribet amat sih hidup gue. Milih Duda salah, gak milih, tapi gue tetap pengen milih. Teriak Jesslyn ninju udara dan menenggelamkan wajahnya di bantal. Agatha dan Vita yang berada di lantai bawah mendengarkan ucapan dan pergerakan Jesslyn, membuat mereka saling melempar pandangan. Jesslyn gak apa-apa kan di atas sana? Kalau perlu sesuatu kabarin kakak dan Vita, ujar Agatha. Jesslyn teringat sesuatu lalu duduk dengan rambut yang berantakan. Tunggu dulu, apa gue ganti tipe suami aja ya? Cari yang masih jomblo dan polos, cari yang belum pernah berpengalaman pacaran dan menikah. Ya, kayak anak pesantren mereka alim, gak pernah lirik apalagi nyentuh cewek. Biar nantinya hanya gue yang mereka pikirkan. Gumamnya sambil tersenyum yang mulai berpikir ulang tentang kriteria calon suaminya kelak. Gak bisa. Tetap aja Duda lebih menggoda. Jesslyn mengacak rambutnya frustasi. Wahai Mas Duda yang ada di luar sana, datanglah padaku. Aku juga tidak kalah menggodanya seperti janda-janda di luar sana. Ayo datanglah padaku. Tunggu apa lagi? Aku lelah menunggu. Racaunya yang terdengar horor. Hingga akhirnya Jesslyn pun tertidur dengan pulas. Kak, apa gak sebaiknya kita kabarin om dan tante kejadian ini? Tanya Vita pada Agatha. Mereka duduk di sofa ruang tengah. Gak usah, kakak gak mau buat nyokap dan bokap khawatir Fit. Biar masalah ini kakak aja yang atasinya, jawab Agatha meneguk Fanta yang ada di dalam gelas. Apa kakak yakin? Sikap Jesslyn akhir-akhir ini aneh loh kak. Apa sebelumnya Jesslyn ada cerita sama kakak? Kalau Jesslyn ada ketemu sama seorang duda anak satu? Tanya Vita lagi. Oh iya ada. Kalau gak salah beberapa hari yang lalu. Dia kelihatan seneng banget. Emangnya kenapa itu Fit? Tanya Agatha mengerutkan dahinya dan menatap fokus Vita. Gue juga udah ketemu sama duda itu kak. Dia sempurna banget kak. Tapi kalau gue pikir-pikir ya kak, kejadian ini kayaknya ada sangkut pautnya dengan duda itu deh. Tapi ini pendapat gue ya kak, bukan maksudnya gue seuzon kak. Makanya itu kita perlu tante dan om di sini. Bagaimanapun om dan tante harus tahu kak, sebelum ada penyesalan nantinya.
ujar Vita secara tidak langsung sudah mempengaruhi Agatha. Perkataan lo ada benernya juga. Yaudah, nanti gue pikir-pikir dulu deh. Sekarang udah malam loh. Lo mau nginep di sini atau pulang? Kalau pulang biar kakak antar, tawar Agatha. Gue pulang sendiri aja kak. Lagian kan gue juga bawa mobil. Kalau gitu gue pamit pulang dulu ya kak, ujar Vita. Dan Agatha mengantar Vita keluar rumah. Di sana mereka saling melambaikan tangan dan melempar senyuman manis. Selamat menyaksikan, bersambung.